Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita semuanya hadir di tempat ini rindu untuk menikmati Tuhan malam hari ini. Semuanya rindu? Amin. Mari kita menikmati Tuhan, kita mengalami Tuhan di ibadah doa mandiran malam hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Biarlah per kalimat kita naikkan pujian ini bahwa Tuhan Raja di atas segala bangsa. Dia yang maha kuasa. Kehendak-Mu sendiri yang jadi pada hidup kami. Oh, masing-masing yang datang saat ini yang membawa segala macam perkara, hamba-Mu tidak mengerti, tetapi Tuhan Kau maha tahu. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan yang merawat setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, kedatangan malam hari ini kami tidak sia-sia, karena kami tahu Tuhan sayang kepada umat-Nya. Tuhan bela hidup kami masing-masing. Kalau kami setia dan taat kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sebelum kami minta Tuhan sudah jawab.
Kami sudah alami beberapa kali karena Tuhan Kau cinta kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga serahkan yang belum tiba Tuhan, biarlah Tuhan juga tolong tiba dengan selamat. Kami mau sama-sama memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-hamba yang tugas pada malam hari ini. Tuhan, baik yang membawa pujian, baik yang musik, baik yang membawa sabda, Tuhan tolong semuanya pakai lebih heran lagi. Urapi, pakai kami semua menjadi alat-Mu yang indah. Amin. Supaya banyak jiwa boleh dimenangkan di bawah kaki-Mu. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan, kami tidak ingin tangan kosong Tuhan ketemu Tuhan, tetapi Tuhan urapi kami menjadi alat-Mu di mana saja kami berada, menjadi garam di dalam dunia ini, terang di dalam dunia ini. Biarlah hidup kami menjadi teladan yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan Tuhan mereka yang minta doa pada malam ini. Kami serahkan Tuhan Ibu Slamet, kami serahkan Ibu Marta, kami serahkan mamanya Bu Yuli. Tuhan juga Pak Honjin yang saat ini sakit, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Tuhan membawa kesembuhan. Meskipun mereka titip dalam doa, tapi hamba percaya kuasa Tuhan akan tolong mereka semuanya. Kami percaya Tuhan. Hamba berdoa di sini dengan anak-anak-Mu semuanya. Tuhan jamah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan berkati, sama-sama katakan amin. Ya, mari kita menaikkan pujian ini kembali. Biarlah kita semuanya sujud kepada Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita sama-sama mau menaikkan pujian ini dengan bersungguh hati kita bersama. Sedang ajaib adanya. Ya Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih
Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Putra Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa. Kalau malam ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang memuji menyembah Engkau Bapa, semuanya oleh kemurahan Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang sudah dinaikkan senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai dupa yang harum sudah dinaikkan di hadapan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kembali Bapa, kami mohon ampun dalam segala dosa pelanggaran kami dan dalam tingkah laku, tutur kata, pikiran, perbuatan kami, semua yang tidak layak di hadapan-Mu kami mohon ampun Bapa. Kuduskan, sucikan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali kami tidak berdoa syafaat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terlebih kami serahkan pekerjaan Mandarin ini dalam tangan-Mu Bapa. Biar Bapa memberkati pekerjaan di tempat ini. Lebih hari Tuhan, lebih berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Biar Tuhan semakin hari pada bilangan jiwa-jiwa ditambahkan Tuhan. Biar Tuhan semua boleh datang sujud menyembah Engkau dengan segenap hati Tuhan. Mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Karena Tuhan, haleluya, hari-hari yang bertambah jahat ini Bapa, kami tak berani jalan sendiri. Kami perlu pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Engkau memberkati para pemimpin Mandarin, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik Ibu Edi, baik Pak David, baik yang lain-lain yang Tuhan Engkau berkati, Engkau urapi, satukan Tuhan, sehati sepikir memajukan pekerjaan di Mandarin Tuhan. Semakin hari semakin maju Tuhan. Oh baik sekolah minggu, baik Tuhan, Kau muda baik. Oh haleluya, haleluya. Oh ibu-ibu yang Tuhan telah satukan Tuhan. Oh banyak persekutuan yang diadakan di Mandarin Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati Tuhan. Semakin hari semakin maju, semakin hari Tuhan anak-anak-Mu semakin mencari Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, satukan sehati sepikir majukan pekerjaan yang kudus di Mandarin Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati. Sebentar Mandarin akan naik ke Prigen Tuhan. Biar Engkau campur tangan Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh merendahkan diri Tuhan di gunung Tuhan. Kami ingin ketemu Engkau Tuhan, baik dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Supaya kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan pekerjaan di GPPS Pusat dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, apa yang menjadi aktivitas di gereja GPPS, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, baik ibadah 1, 2, dan 3 Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau urapi hamba-hamba-Mu semua yang terlibat dalam pelayanan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami serahkan Tuhan, oh ibadah kaum ibu, kaum perempuan Tuhan, baik ibadah hari Kamis Tuhan, hamba-hamba-Mu, majelis besar, penatua, pelayan-pelayan jemaat, diaken Tuhan. Engkau mengurapi, memberkati Tuhan. Biar GPPS semakin maju di dalam Engkau Tuhan. Engkau telah sediakan rumah ibadah yang besar Tuhan. Mari Tuhan kirim jiwa-jiwa Tuhan. Oh lebih hari lebih banyak lagi untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Apa yang menjadi visi misi GPPS maupun Mandarin Tuhan, biar semua boleh berjalan dengan lancar dengan pimpinan Allah Roh Kudus sendiri. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan bangsa negara kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya, berkati bangsa negara kami ini murah sandang pangan papan, ada keamanan, ada kesejahteraan di mana-mana, terlebih di kota kami Surabaya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berikan roh hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden, pimpinan di pusat, di daerah tertinggi terendah Tuhan.
senantiasa beriroh takut akan Engkau, hidup semua dalam kebenaran dan kejujuran Tuhan, sehingga bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, pelantikan presiden yang akan datang juga kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, biar semua boleh berjalan dengan lancar, aman Tuhan, tidak ada kerusuhan Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, juga umat pilihan-Mu sehingga boleh bebas beribadah, bebas memberitakan Injil di mana-mana Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami serahkan sebentar Engkau akan firman melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan pada malam ini Tuhan. Biar Tuhan urapi hamba-Mu, hikmat marifat-Mu semakin bertambah-tambah atas hamba-Mu. Allah sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu buat jemaat di Mandarin Tuhan. Berikan kami pendengaran seorang murid Tuhan, biar setiap benih firman Tuhan yang ditabur itu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena hidup kami perlu pimpinan daripada kuasa firman yang sanggup mengubah kami, membaharui kami, membentuk kami lebih dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Oh Bapa, sampai ibadah pertengahan akhirnya ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tetap Allah Roh Kudus ambil pucuk pimpinan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan melalui forum ini saya menyampaikan pengumuman bahwa tadi sudah didoakan untuk yang mau naik bukit doa besok hari Senin. 39 nama yang sudah terdaftar, saya mohon besok Minggu selesai ibadah Mandarin berkumpul di depan mimbar untuk saya berikan pengarahan. Ya, sekali lagi bagi 39 peserta yang akan naik bukit doa besok hari Senin, tolong besok Minggu sesudah ibadah Mandarin boleh kumpul di depan mimbar untuk diberikan pengarahan. Ya, dan besok Minggu seperti biasa ada ibadah Mandarin. Ya, Bapak Ibu dapat datang seperti biasanya, kita mau sama-sama beribadah, ya, mau sama-sama berbakti sama Tuhan. Malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Johan Budiarto. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, shalom. Bersukacita malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, tanda orang bersukacita itu ada senyumnya. Coba tengok kanan kirinya, ada senyum nggak di wajah? Sambil disenggol, sambil ditepuk, Tuhan mengasihimu. Ya, sebelumnya pertama-tama terima kasih untuk para pemimpin di tempat ini yang kasih saya kesempatan. Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ya. Ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat penting yang akan saya sharing. Saya berharap kebenaran ini bisa sangat memberkati setiap Anda dan saya. Nah, malam ini sedikit belajar, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau Anda suka dengan tema judul khotbah saya adalah, ini tema besar, ini seri khotbah saya. Ya, ini yang saya sampaikan di jemaat saya dan baru minggu kemarin kita mulai, yaitu tentang disciple atau murid. Ya, subtemanya kemarin saya nyampe tentang cinta yang menghanguskan. Apa itu Pak? Nanti kita akan lihat. So, tema besarnya adalah disciple. Dan saya ingin ini jadi sebuah hal yang memberkati Bapak Ibu juga. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa hal utama yang Yesus kerjakan dalam pelayanannya, bahkan bisa dibilang seluruh pelayanannya yang Tuhan Yesus lakukan 3,5 tahun sampai akhir Yesus hidup, itu berfokus dengan satu, yaitu namanya murid. Benar ya? Benar ya? Yes, Yesus habiskan waktunya, puncak-puncak kehidupannya, kalau dia mau puncak karirnya, puncak pelayanan, dia habiskan untuk satu hal ini, yaitu namanya membangun murid. Dan kita kenal ada 12 murid, ya. Dan menurut saya, salah satu alasan utama kenapa Tuhan itu harus turun ke dunia
Kenapa dia nggak cukup hanya untuk dari surga nyelamatin manusia? Salah satunya yaitu dia harus memuridkan. Karena memuridkan nggak bisa dari surga. Amin. Nggak bisa dia suruh Petrus, kamu lakukan, nggak bisa. Karena memuridkan itu harus benar-benar face to face, lihat secara nyata. Amin. Ya. Dan itu yang Yesus kerjakan. Dan sebenarnya itu jadi sebuah pertanyaan buat setiap kita. Kenapa harus murid? Kenapa Tuhan nggak buat yang lain? Bapak Ibu, kalau mau dikatakan daripada murid, enak buat fans club dong. Tahu fans club? Nah, pecinta bola ada nggak di sini yang pecinta bola? Yang sampai pagi-pagi bergadang. Wah itu. Oh sekarang sudah enak bisa diulangin saya itu ya. Tapi kalau pecinta bola punya fans club ya. Tempat saya itu ada yang ngefans sama idol Korea. Saya tanya, kamu ngefans sampai gimana? Iya Bu, tahun kemarin datang ke Jakarta GBK, saya bela-belain nabung 1 tahun untuk berangkat. Itu pun cuma dapat tiket yang berdiri di belakangnya. Ya. Bela-belain gajinya dengan fans club. Nah kalau saya mau berkata gini, kalau buat Yesus sebenarnya enak fans club daripada murid loh. Oh iya. Fans club itu profitable, menguntungkan. Benar ya? Ya Pak. Murid itu nggak menguntungin. Dalam tradisi Yahudi, kalau memuridkan itu tinggal sama gurunya. Itu ya. Fans enak. Begitu idolanya datang, Anda yang bayar. Kalau murid, enggak. Gurunya yang harus menghidupi, yang bayarin. Yesus nggak pernah bilang sama Petrus harus bayar uang sekolah ya, nggak pernah. Urunannya, nggak pernah. Anda nggak pernah baca di Alkitab itu kan? Dan suatu kali Yesus bersabda, ayo kita urunannya patungan, nggak cukup, nggak pernah. Karena apa? Tanggung jawab seorang guru hari itu yang membiayai semua muridnya, yang hidup bersama-sama dia. Soalnya ini enak mana sebenarnya kalau Yesus mau buat fans club gampang sekali. Pengikutnya banyak nggak? Banyak. Suatu kesempatan aja 5.000 orang laki-laki makan. Belum gitu perempuan. Kenapa perempuan gak gitu? Mungkin perempuan bawa sangu sendiri-sendiri ya. Bercanda. Tapi buktinya gini, kalau dia mau buat fans club gampang. Tapi kenapa sampai dia habiskan waktu hidupnya untuk dengan sebuah kata yang namanya murid? Soalnya itu penting, bahkan amanat agung terakhir yang dia pesankan dan dia minta kita untuk kerjakan sampai hari ini yaitu apa? So itu sangat penting. Nah, saya akan dengan cepat karena poinnya bukan di sini. Saya pengen ada gini, ngerti dulu kenapa murid. Kenapa murid? So Bapak Ibu, ketika Yesus manggil murid pun itu jadi sebuah pilihan yang gak mudah buat Yesus. Lebih gampang buat fans club. Nah hari-hari ini kan banyak ya fans clubnya pendeta. Pernah jumpa nggak? Oh banyak di TikTok, di apa? Di IG. Wih, saya fans clubnya pendeta si A. Kenapa? Ganteng. Loh iya loh, beneran loh. Oh saya siap pendeta itu pergi ke sana, saya ikuti. Kenapa Pak? Ganteng. Di sini ada Pak David ganteng juga Pak. Dia tanya istrinya pasti paling ganteng siapa ada. Jangan sampai enggak ya Pak ya. So Bapak Ibu, fans itu cuma ngikutin senang-senangan doang. Benar? Tapi kenapa murid? Perhatikan ini. Kenapa Yesus menghabiskan kehidupan dayanya, semua yang dia punya untuk sebuah karya yang namanya murid? Karena murid itu menduplikasi dan dipersiapkan untuk sesuatu visi yang besar. Fans hanya cuma ngikutin, ngagumi, just fun, seneng doang. Mau nggak korban buat dunia? Enggak. Beda. Amin. Fans itu cuma mengagumi, mengikuti, tapi murid itu menduplikasi untuk sebuah visi yang besar. Amin Bapak Ibu. So, makanya kenapa orang percaya, orang Kristen harus menjadi murid. Ada 4 hal yang Anda bisa catat dengan cepat aja.
4 hal. Yang pertama nih, kenapa orang Kristen, orang percaya harus jadi murid? Yang pertama nih, supaya tergembalakan, supaya tidak liar. Liarnya gimana Pastor? Saya kan nggak liar. No. Liarnya dalam arti gitu, Bapak Ibu, seringkali kita ini punya pengertian sendiri. Benar nggak? Benar nggak? Kita dimuridkan supaya kita punya pengertian yang benar. Saya pernah ngalamin sedikit cerita. Beberapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun lalu, sebelum saya masuk sekolah kita, saya pernah ngomong gini dalam hati saya, ngapain sih masuk sekolah kita belajar? Oh, saya juga bisa dengar suara Tuhan, suara Roh Kudus, saya bisa belajar dari sana. Tapi Bapak Ibu tahu kan, ketika saya masuk sekolah kita, kebetulan sekolah kita saya di atas itu kan, gitu ya, saya baru ngerti, oh, supaya pemikiran saya lebih benar, lebih terarah. Amin. Kenapa kita dimuridkan? Kenapa kita harus tergembalakan di satu gereja? Supaya kita punya pikiran terarah dengan baik. Amin. Dibimbing dengan baik. Bahasa sekarang ini, tidak tersesat dengan pemikirannya sendiri atau yang merasa paling benar. Ya, harus. Kemarin satu jemaat komsel sharing, Pastor harus gini, dia bilang, nah ini loh, kamu harus nurut, ya kan? Kalau pakai pikirannya sendiri nggak mau. Belajar rendah hati. Loh, Anda bisa ngomongin belajar rendah hati di mana? Kalau dimuridkan, ya. Karena kita merasa paling benar. Ada sebuah candaan yang mungkin Anda sering lihat. Bapak Ibu, seorang pria yang berani meminta maaf kalau dia salah adalah pria yang hebat. Setuju? Tapi kalau seorang pria bisa meminta maaf ketika dia ragu-ragu, aku benar nggak ya, tapi dia tetap minta maaf, itu adalah seorang yang bijaksana. Amin. Tapi kalau seorang pria meskipun benar tetap minta maaf, salah juga minta maaf dalam segala kondisi, itu seorang suami. Enggak gini. Seorang suami itu mau apapun tetap minta maaf ya. Oke. So yang kedua, kenapa harus murid? Karena murid itu membuat kita fokus. Metode orang Yahudi adalah murid itu tinggal dengan gurunya 24 jam. Perhatikan Petrus, Yohanes, Yakobus, semua tinggal dengan gurunya. Supaya apa? Bapak Ibu memuridkan fokusnya bukan hanya untuk pengetahuan, tapi transfer semua kehidupan dari guru. Amin Bapak Ibu. Yes, kita juga sama. Kenapa kita dimuridkan? Supaya bukan tambah pinter, tambah perang ayat. Kalau udah mengerti ayat, perang ayat, nyindir orang sudah pakai ayat. Tulis status WA pakai ayat. Saya pikir rohani. Saya bilang, wah kamu rohani. Enggak Pak, saya lagi nyindir orang Pak, supaya orang yang baca. Udah pakai ayat dah sekarang. Bapak Ibu, pengetahuan nggak hanya cukup, tapi yang penting adalah sebuah impartasi kehidupan. Amin. Guru itu memberikan sesuatu impartasi kehidupan. Murid bukannya belajar apa yang dia tahu, tapi murid belajar dari apa yang dia lihat, apa yang gurunya lakukan, mimpinya apa, dia masuk. Yang ketiga, murid. Kenapa harus murid? Karena murid itu punya hati untuk dididik. Gitu ya. Yes, kalau hanya fans club itu sunat mengagumi. Tapi apakah mau jadi seperti? Saya sempat tanya sama jemaat saya yang ngefans banget. Saya sama grup Korea, dia bilang, kamu mau nggak jadi kayak dia? Mau. Tapi kamu senang nggak? Senang. Tapi mau jadi ya mau. Bot. Ada orang Indonesia yang jadi K-pop ya, ada nggak? Ada 2 orang saya tahu. Dan mereka bilang, wih latihannya gila, berat, gitu ya. Ini saya ngomong agak anak muda ya Bapak Ibu ya. Aturannya juga berat. Nah, kemarin kan ada itu yang Indonesia punya satu grup Jepang itu kan, Anda tahu nggak? JKT48. Itu kalau saya lihat di eventnya gila-gila, tapi aturannya berat.
Dan kemarin berita ada yang dikeluarkan 4 katanya. Kenapa nggak mau dididik? Itu artinya apa Bapak Ibu? Murid itu mau diajar, ada aturannya, nggak bisa seenaknya. Setuju? Artinya murid itu harus berani bayar harga. Dan yang terakhir, kenapa harus murid? Kalau fans itu tidak akan pernah jadi apapun selamanya. Hidupmu tidak akan pernah berubah. Anda ngefans sama seseorang, Anda lagi butuh, orang itu juga akan ngerti. Benar nggak? Tapi kalau murid, nasibnya bukan hanya berubah, tapi dia akan jadi the next teacher. Kalau Anda muridnya Tuhan Yesus, maka seharusnya Anda the next Jesus. Amin. Amin. Coba tengok sebelahnya, ngomong sama sebelahnya, kamu Yesus berikutnya. Ngomong Bapak Ibu, Anda nggak lihat Yesus sebelah Anda Yesus berikutnya. Yes, so artinya ini Bapak Ibu, murid itu follow, mengikuti teladan gurunya. So artinya saya mau bilang ini, makanya ini, tidak ada orang Kristen yang akan jadi serupa dengan Yesus tanpa dimuridkan. Bukankah tujuan kekristenan untuk serupa dengan gambar Tuhan Yesus? Dan itu tidak akan pernah bisa tercapai kalau kita tidak pernah mau dimuridkan. Amin. 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 Kalau Anda nggak mau dimuridkan, nanti nggak ikut Yesus, nggak serupa Yesus, serupa sama siapa? Sama iblis. Kok nggak ada yang namanya iblis ya? Kalau iblis ngomongnya cepat jadi iblis. Banyak sih Yesus-Yesusan, awalnya kayak Yesus, tapi lama-kelamaan itu mengecewakan dan palsu. Kenapa? Karena tidak dimurid. Sampai hari ini pun saya dimurid. Sampai dalam posisi seperti ini pun saya gembalakan jemaat, saya tetap dimurid. Saya masih punya Bapak Rohan. Begitu saya melenceng, saya ditegur. Yang bisa kasih tahu kita dalam posisi-posisi seperti ini siapa? Susah. Kalau kita nggak mau dimuridkan, benar nggak? Setuju nggak? Soalnya ini, kalau Anda mau serupa dengan Yesus dan tidak mau serupa dengan iblis, nggak ada pilihan lain. Anda harus dimuridkan. Soalnya kalau selama ini kita cuma ngefans, kagum sama Yesus, so kalau hari ini saya mau, setiap kita mau ningkatin, aku mau dimuridkan. Aku gak hanya mau ngefans, cuma karena senang kutok, karena aku pernah ditolong Tuhan, tapi aku mau ambil keputusan untuk dimuridkan. Apa Pak dimuridkan? Digembalakan di sebuah gereja. Jangan GJJ, tahu GJJ? Gereja jalan-jalan. Harus dimuridkan, punya komunitas, di satu komunitas. Esther, saya ikuti pendeta kok di YouTube gak bisa memuridkan Anda Bapak Ibu. Ya kan, kalau Anda nggak suka, Anda ganti channelnya kan. Kalau Anda tersindir, pendeta yang lain masih banyak, kan gitu ya. Itu kan YouTube, nggak bisa. Kita harus mau digembalakan, tertanam di sebuah gereja, dan mau dimuridkan. Amin. Amin. Ada sebuah quotes apa yang saya dapat dari dalam pelayanan saya, dan saya berharap ini jadi sebuah, Anda ingat ya. Quotesnya berkata gini. Orang percaya yang tidak menjadi murid, perhatikan, orang percaya yang tidak menjadi murid hanya akan menjadikan kekristenan sebagai objek kepentingannya pribadi. Perhatikan Bapak Ibu, orang percaya yang tidak menjadi murid maka akan menjadikan kekristenan itu hanya sebagai objek kepentingan pribadi. Jadi apa? Jadi lampu ajaib atau cuma jadi panggung. Orang percaya nggak mau dimuridkan, maka buat dia kekristenan itu hanya objek kepentingan pribadi. Seperti kayak lampu ajaib. Anda tahu lampu ajaib? Kalau pas butuh, Anda gosok, aku butuh pertolongan, Tuhan aku minta mujizat. Kalau kita nggak pernah jadi murid, maka kita akan memanfaatkan kekristenan cuma
Yang kedua jadi panggung. Anda tahu panggung Bapak Ibu? Panggung itu apa? Panggung itu tempat mencari pujian, kemuliaan, dan semuanya ujungnya diri sendiri. Buat kami para pelayan mimbar itu hati-hati dengan yang namanya panggung. Yes. Dan seringkali pelayanan kita jadi panggung. Aku bisa, orang dengar aku semua, tiba-tiba aku cuma ngomong semua nangis. Itu kan semuanya untuk diri. Kalau kita nggak pernah mau dimulihkan, maka kita akan menjadikan kekristenan jadi sebuah objek hanya untuk kepentingan pribadi kita. Dan saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. Karena di tempat ini semuanya murid. Setuju? Amin. Ngomong sama sebelahnya, aku murid kok. Meski rada terpaksa. So, ini poin saya. Kalau saya masuk poin ini tidak. Saya nggak akan lama. Kualifikasi pertama yang utama dari seorang murid Kristus yang harus dimiliki murid Kristus. So, kita udah ngerti bahwa murid itu penting dan kita harus jadi seorang murid supaya kita nggak manfaatin kekristenan untuk kepentingan kita pribadi, kebutuhan kita, popularitas kita. So Bapak Ibu, semua dimulai dengan yang namanya kalau Anda mau jadi seorang murid, maka Anda harus punya sebuah hal ini yang sebenarnya Yesus sendiri ajarkan dan dia lakukan dalam kesehariannya. Dan ini akan jadi sebuah dasar yang paling penting untuk dimiliki seorang murid. Sama-sama dengan saya buka Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Kita akan baca dulu, nanti saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu. Sudah dapat? Yohanes 2 ayat ke-13 mulai. Saya akan bacakan. Ketika hari raya Paskah, perikopnya Yesus menyucikan bait Allah. Saya percaya ada banyak Anda yang sudah pernah belajar dan ingat ayat ini. Kenapa? Karena Anda ingatnya Yesus marah-marah. Benar nggak? Ayat ini paling gampang diingat karena satu-satunya cerita yang ngomong Yesus marah-marah, dan seringkali kita pakai kalau gitu Yesus boleh marah, aku juga boleh, gitu ya. Tapi kita akan belajar sesuatu yang berbeda dari apa yang Yesus lakukan sebenarnya. Dan ini jadi sebuah fondasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau jadi murid Kristus. Ayat 13, ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, maka Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang di situ. Ia membuat cambuk tali untuk mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Dan ini konsep kita di ayat 16 dan 17. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan engkau buat rumah Bapakku menjadi apa? Tempat berjualan. Perhatikan, yang saya mau Anda garis bawahi adalah perkataan Yesus gini, rumah Bapakku. Oke? Dan maka terjadi ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Ini tema kita ini kualifikasi pertama Bapak Ibu. Kualifikasi pertama harus yang dimiliki seorang murid Kristus adalah ini, punya cinta yang menghanguskan. Apa itu? Sebuah passion, hati yang bergelora, hati yang berani fight, bayar harga, memperjuangkannya. Seseorang murid harus punya hati yang punya passion, bergelora, berani bayar harga, berani memperjuangkan. Ayat 17 itu muncul karena sebuah kata-kata yang ajaib. Dan Bapak Ibu perhatikan, kisah ini sebenarnya ditulis dalam 4 Injil. Semua yang ditulis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua menulis kisah yang sama. Benar? Tapi, ada tapinya. Matius, Markus, Lukas itu memakai kata-kata dan gaya penulisan yang hampir sama. Tetapi dalam khususnya Injil Yohanes, ini memiliki Yohanes menulis dengan perspektif yang berbeda. Dan ini yang pengen Anda supaya belajar. Nah Bapak Ibu, khususnya di ayat 17 yang berkata ini, cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku, itu nggak muncul di kitab yang lain. Di kisah yang lain nggak muncul. Itu hanya muncul
Di dalam Yohanes tadi Anda bandingkan di Matius 21 ayat 13, Markus 11 ayat 17, Lukas 19 ayat 46. Nah, kita baca satu aja deh, Markus 11 ayat 17. Jadi ya, Markus 11 17. Nah, di situ kan kalau Anda pakai Android tinggal gampang, tinggal tekan aja ya. Markus 11 ayat 17. Perhatikan kata-kata ini. Kenapa kata-kata ini? Cinta yang menghanguskan, cinta akan rumahmu menghanguskan itu bisa muncul. Kenapa Bapak Ibu cinta yang menghanguskan bisa muncul? Gini loh, lihat. Hanya Yesus yang hari itu peduli dan merasa apa yang dilakukan orang-orang hari itu nggak benar. Makanya dia ambil cambuk, dia membalikkan semuanya. Yang lainnya berkata, nggak apa-apa kok, biasa kok, wajar kok. Kenapa Yesus begitu berani, punya cinta yang memperjuangkan? Ternyata kata-kata yang membuat hal itu terjadi nggak ditulis di Injil lain. Kalau Anda lihat di Markus 11 ayat 17, dan ini gaya penulisannya sama. Nanti Anda cek Matius dan Lukas sama. Gaya penulisannya ini. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa? Matius, Markus, Lukas semua memakai kata ini, rumah doa. Dan hanya di Yohanes, perhatikan, kata-kata yang dipakai bukan rumah doa, tetapi apa? Rumah Bapakku. Kata-kata inilah yang mendasari kenapa Yesus berani melakukan itu. Anda tahu ketika Yesus melakukan itu resikonya besar. Resikonya dihadapi banyak orang Farisi yang marah. Tapi kenapa dia mau lakukan itu? Ternyata kata-kata yang mendasari adalah rumah Bapakku. Bapak Ibu, 3 Injil pakai kata rumah doa. Sedangkan Injil Yohanes punya perspektif seperti Anda tahu Yohanes itu siapa? Dia murid yang melihat segala sesuatu dari dekat, seperti dia ngerti hatinya Yesus. Nah gitu kan? Bahkan ketika Yesus mau mati, disalib itu kan ya, detik-detik terakhir dia bilang ini, Nas, aku percayain mamaku loh, ke kamu. Dia nggak ngomong sama Petrus loh, dia ngomong sama. Karena Yesus tahu kamu ngerti hatiku kayak gimana, so kamu bisa treat orang tuaku, perlakukan orang tuaku seperti aku memperlakukan mereka. Makanya Yesus Yohanes pakai kata rumah Bapa. Perhatikan bedanya apa? Kalau rumah doa itu berbeda dengan rumah Bapakku. Rumah doa itu berbicara tentang kebutuhan. Orang Israel hari itu ke rumah doa supaya ditahirkan dosanya. Orang Israel hari itu setelah dosa yang ditahirkan apa mereka lakukan? Supaya mereka doanya dijawab, kebutuhannya dijawab. Benar? Supaya apa? Kebutuhannya juga dijawab. Bukankah persis dengan apa yang saya tadi katakan di quotes, orang percaya tidak jadi murid maka akan memanfaatkan kekristenan untuk kepentingan pribadi. Kenapa Yohanes tidak pakai kata rumah doa? Karena Yohanes melihat kalau rumah doa itu cuma dijadikan sebagai memenuhi kebutuhannya. Dosaku harus dihapuskan. Di mana dulu dihapuskan? Ke bait suci kan? Harus di mezbah bawa persembahan. Kemana mereka bisa doanya dijawab? Ke bait suci. Tapi kalau rumah Bapakku, maka itu berbicara tentang sebuah hubungan, sebuah keterikatan. Karena itu Yesus berani fight. Dia ngomong, this is my father's house. Ini rumah Bapakku. Kok kamu buat kayak gini? Dan kata rumah Bapakku nggak muncul sekali. Kalau Anda masih ingat kata rumah Bapak itu muncul ketika 12 tahun dia ketinggalan. Dia bilang sama mamanya gini, aku ada di rumah Bapakku mengajar. Artinya gini, aku punya sebuah hubungan spesial. Nggak hanya sekedar ini rumah jawab kebutuhan doa. Ini rumah Bapak. Amin, Bapak. Ini di mana aku punya sebuah keterikatan, di mana aku punya sebuah tanggung jawab, di mana yang bisa memelihara ini aku. Amin.
Amin apa? Yang bisa merawat aku, yang memperjuangkan visinya aku, karena this is my father house, ini rumah Bapak. Rumah Bapakku berkata sebuah hubungan, keterikatan, perjuangan. So makanya saya pengen ini, fondasi dasar yang harus dimiliki oleh seorang murid, harus punya hati yang ngerti bahwa ini rumah Bapa. Hari-hari ini hilang. Banyak orang Kristen gak punya hati tentang rumah Bapa. Amin. Rumah Bapakku artinya gini, aku juga ngerti apa yang diingin Bapa. Makanya Yesus kan selalu berkata, toh, aku kerjakan apa yang Bapakku mau. Setuju Bapak? Setuju? Sebuah kerinduan yang ada di sini. Saya kasih sebuah contoh ya supaya bisa menangkap. Saya berharap ini bisa ditangkap. Kenapa sih pentingnya punya hati yang bergelora, fight, hati yang ngomong di rumah Bapakku. Sekitar waktu kepenuhan Roh Kudus itu buat 3 minggu lalu ya kalau saya nggak salah. 3 minggu lalu tiba-tiba kesehatan mama saya drop dan katanya dokter Indonesia dia berkata, Bu, ibu ada penyempitan satu lagi. Nah, mama saya sekitar 6 tahun lalu itu pernah masang ring di benak. Dokter Indonesia diagnosa, Bu, ibu punya penyempitan lagi nih. Ya, sudah di CT scan semua. Dan ibu punya kesempatan untuk masuk ruang tempatnya sudah disediakan. Makanya ibu mau masuk. Singkat cerita, karena kami punya pengalaman diagnosa yang pertama di Indonesia itu ternyata berbeda dengan di Penang. Jadi kami putuskan anaknya, janganlah kita ke Penang aja. Kita mau cari second opinion. Kalau memang harus di-ring ya, biar di situ aja. Karena punya riwayat yang pertama, singkat cerita. Nah, saya pun sudah buat jadwal. Karena mama saya ada 4, 1 di luar negeri, jadi 3 di Indonesia dan saya yang tugas nganterin. Singkat cerita. Oke, saya udah buat jadwal di tengah-tengah pelayanan saya sebut, saya buat, oke, Mam, mama masih bisa tahan, masih kok, gak apa-apa. Nah gitu ya, oke, mau berangkat kapan? Oke lah, salah satu yang jadi pertimbangan tiket murah, gitu ya. Ternyata masih pun murah-murah gimana kalau 2-3 minggu itu nggak ada murahnya. Oke, tapi karena jadwal saya padat, saya bilang, Mam bisa nggak tunggu minggu depan, next week. Kenapa? Ini jadwalnya padat, kita ada doa keperluan Roh Kudus juga, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Saya skip yang di belakang, di awal biar ada dulu. Dan minggu pelayanan saya cukup padat waktu itu. Nah, kalau ibu mau tanya aja gini, kira-kira kalau Anda dengar pemimpin Anda sakit, kira-kira dibesukin nggak? Ada yang doain nggak? Kalau Pak David sakit, didoain nggak Pak David? Ada yang doain nggak ya? Lu kok diem semua? Oh ya nggak apa-apa, sudah kaki aja. Ketawanya Pak David sudah menggambarkan semua. Soalnya ini, Bapak Ibu kalau saya mau tanya, kalau ketika mama saya kayak gitu, dia bilang gini, nggak enak ini, harus berangkat minggu ini. Kira-kira yang paling mengusahakan siapa? Jemaat? Enggak, yang paling getol saya ini anak-anaknya. Bener kan? Bener kan? Ya anak mantunya. Kenapa? Karena sebuah keterikatan. Saya yang caranya padat yang hampir setiap hari itu ada khotbah, juga ada khotbah 2 kali. Mau tidak mau saya bilang ke saya pun, Pak maaf harus saya berkali mundur, bisa nggak dimundur? Karena saya harus ke Penang, saya nggak tahu pulangnya kapan, minimal 1 minggu lah jadwal saya. Tapi kenapa saya lakukan itu semua dikesampingkan? Kenapa? Karena satu, itu mama saya. Mulai nangkap sesuatu, sama kayak Yesus bilang ini rumah Bapak. Saya nggak peduli yang lain. Itu nomor 1. Sebuah keterikatan. Amin. Yes. Kalau saya sepadat apapun kosong. Semahal apapun dan itu tiket, Anda tahu, itu tiketnya 2 orang 1 kali jalan.
itu 5 juta. Penang ya, biayanya cuma 1 juta, nggak sampai 5 juta. Mau nggak mau beli, beli mau apa? Kenapa kok begitu seperti itu? Karena sama saya. Kenapa Yesus begitu nggak peduli meskipun nanti akhirnya mau dirajam, dihabisin sama orang Farisi? This is my father's house, ini rumah Bapakku. Yes. Mulai nangkap sesuatu Bapak Ibu ya. Mulai nangkap, meskipun dia musuh banyak musuh. Maka seorang murid harus punya hati, ini rumah Bapak. Sambung gereja di mana aku digembalakan, dimuridkan. Ini gereja David, gereja para penatua. Saya di sini cuma menjomblo. Kalau Anda mau dimuridkan, Anda memang digembala. Ini gereja. So artinya apa? Kalau gerejaku lagi bergumul sesuatu, Anda itu bergumul dong. Kira-kira tahu nggak gereja ini lagi bergumul apa? Coba tanya sebenarnya, lagi bergumul apa ya? Ikut bergumul nggak Bapak Ibu? Kok Pak? Ada keterikatan nggak? Halo, Pak Jajan kita cuek. Masa bodoh, yang penting aku diberkati, yang penting aku ke gereja. Karena jajan mungkin kita marah kalau kita nggak diperhatikan, tapi kita nggak pernah mulai terlibat, mulai punya sebuah keterikatan. Halo Bapak Ibu, aku mulai kumpul. Ini baru ngomong gereja, belum ngomong soal pestanya punya pergumulan apa ya, pemimpinku punya pergumulan apa ya. Kira-kira didoain nggak pemimpinnya Bapak Ibu? Pak, saya doakan. Doanya gimana? Doanya template. Anda tahu template? Tuhan berkati keluarga pendeta Uwais. Ini kan doa biasa. Nggak ada sebuah keterikatan, benar nggak? Itu doa sebuah kewajiban. Atau jangan-jangan kembali. Pak David baru dari Semarang ya, oleh-oleh mana? Loh, kita kan kembali kan? Kalau ada jalan-jalan kan pemimpin Anda nggak kira-kira? Aku diberkati Tuhan jalan-jalan nih. Pendetaku suka ini, aku bawain oleh-oleh. Atau justru kita minta oleh-oleh. Ya, Bapak Ibu, seorang murid harus punya hati yang memiliki sebuah keterikatan, passion, fight akan rumah Bapak, akan gereja, akan komunitas. Amin. Amin. So, mari jangan jadi, maaf mungkin bahasa saya kasar, tapi saya perlu ngomong, jangan jadi orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Ada sebuah kisah yang saya ingin cerita dengan Anda supaya Anda paham Bapak Ibu. Sekitar 4-5 tahun yang lalu mungkin. Jadi cerita ini saya berdebat dengan seorang pelayan Tuhan dan saya ingat banget sampai hari ini. Kenapa? Karena hari itu saya mendapat jawaban yang paling bodoh menurut saya sedunia. Ya, singkat ceritanya gini, saya melayani tempat saya mengembalakan bersama mama saya sampai hari ini. Itu ada 14 tahun, 13-14 tahun. Dan Bapak Ibu, dari awal saya mengembalakan, hampir setiap yang khotbah itu saya. Jadi hampir saya nggak pernah absen. Pendeta luar pun sangat sedikit karena kita selektif sekali, gitu ya. So artinya ada 42 minggu setahun, minimal 35 kali saya khotbah. Itu berjalan selama 8 tahun. Dan itu pun kalau saya nggak khotbah, orang lain khotbah, saya tidak akan pernah ninggalin, saya pasti ada di sini. Dan saya akan kasih tolak semua pelayanan yang jamnya sama. Karena buat saya, enggak, saya harus ada di tempat itu, gitu ya. Ini buat saya. Dan suatu kali saya menikah. Nah, itu udah berjalan 5-6 tahun. Lalu suatu kali istri saya berkata gini, kok bisa nggak akhir tahun ini kita jalan-jalan dulu? Kita udah jarang loh pergi. Dan istri saya itu kerja Bapak Ibu. So artinya hari liburnya pendeta sama orang yang kerja beda ya. Kalau hari libur pendeta, harinya apa Bapak Ibu? Senin sampai Sabtu, semua tinggal diatur kan gitu ya. Kalau orang yang kerja kebalik, liburnya justru Minggu.
ini hanya lebaran atau akhir tahun itu libur ya. Hari itu saya bilang ini sama pelayan-pelayan saya. Tahun ini saya izin, akhir tahun saya ada di tempat karena saya harus punya waktu dengan keluarga. Tiba-tiba dua orang pelayan protes. Nggak bisa gitu toh pesta. Ya istrinya yang harus ngalah. Saya bilang ini, yang lebih bisa ngatur jadwal kan saya. Toh saya juga 35 minggu ada bersama-sama kalian. Ya saya izin 1 minggu aja kan nggak boleh gitu ya. Dan terakhir dia tutup dengan kata-kata pemungkas dan yang menurut saya ini yang paling bodoh. Dan dia berkata, dia salah nih jadi pester. Ini kayak anak Anda ngomong sama Anda gini loh. Kalau kondisi keluarga keuangan nggak baik, Anda ngomong sama papanya gini. Itu salah papa loh jadi papa, kerja pak. Nah ini kan salahnya kalau mama nggak bersih-bersih, nggak bersihin apa, itu kan memang bagi kewajibannya mama. Anda tahu kalau Anda punya anak kayak gini apa? Oh tak masuk no balik gitu ya. Ini kan jawaban yang paling bodoh menurut saya. Kenapa? Ya ada sebuah keterikatan. Setuju nggak Pak? Pemerintah perlu liburan nggak? Boleh nggak? Ya boleh, jangan setiap minggu tapi ya. Oh ya, perlu ada waktu. Setuju Bapak Ibu? Ya khususnya kalau istrinya bekerja kan ada waktu yang kelop. So saya berkata gini, nggak bisa. Ya kita juga sama. Kalau Anda punya hati rumah bapak, soalnya nggak boleh berkata. Itu kan urusan pastor. Itu urusan pemimpin di gereja, nggak bisa. Itu salahmu jadi pendeta, nggak bisa gitu juga kan? Setuju? Punya hati kan? Seorang murid bukan berdasarkan pengetahuan. Dimulai dari sini. Punya hati kan? Dengan visi, dengan rumah Bapa. Amin. 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 Yes. Wow. Kalau dimulai dari sana, itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya tutup terakhir, saya selesai. Waktu saya sudah selesai sudah. Ini hanya sebuah ungkapan hati cerita ya Bapak Ibu ya. Jangan dinilai yang aneh-aneh. Ini saya ngomong di gereja saya juga sama. Saya adalah tipe orang yang cerita apa adanya. Saya salah, saya akan cerita. Supaya apa? Saya tahu dari kesalahan saya pun orang lain bisa belajar dan saya juga belajar memperbaiki. Saya lupa tepatnya mungkin 2 minggu yang lalu. Tiba-tiba seorang kontak ke saya. Saya bisa ketemu nggak jemaat saya? Kenapa? Ya nggak apa-apa, saya tiap hari ada di kantor gereja. Datang aja. Dan datang dan tiba-tiba dia nggak ngomong banyak hal. Nggak lama, 10 menit, 15 menit. Lalu dia bilang, Pastor, ini buat Pastor. Amplop. Kalau amplop Anda tahu ya, isinya apa? Ucapan Anda kurang beruntung. Enggak ya? Enggak kan? Dia bilang, ketika saya selalu kalau dapat, ini buat apa? Buat gereja kan? Buat apa? Lalu dia bilang gini, enggak, ini buat Pastor. Saya bilang, oh yaudah, thank you. It's okay toh, it's okay. Bisa anggap kayak kakak dan adik kalau saya, it's okay. Saya buka, oke. Meskipun nggak terlalu banyak buat saya, tapi saya sangat menghargai. Dan saya ngomong sama istri saya, kok diberkati gini. Bukan buat gereja loh, bukan. Orangnya bilang buat hukum pribadi. So jadi harus ada beda ya. Dan itu berselang berapa hari tiba-tiba ketika kami pulang dari suatu tempat saya nyetir, saya bilang gini, dalam hati tiba-tiba muncul. Saya senang dikasih, ya kan, meskipun jumlah mungkin tidak banyak buat saya. Saya ngomong sama istri, kapan ya? Saya ngomong sama istri, saya panggil Koko. Kapan ya Koko terakhir ada orang yang ngasih berkat di luar ulang tahun? Kalau ulang tahun banyak lah. Di luar ulang tahun. Bapak Ibu, kenapa itu muncul? Bukankah pernah nggak Anda kasih secara pribadi? Kalau kasih gereja banyak lah, gereja saya diberkati. Pernah nggak Anda mikirin leader Anda, pemimpin di atas Anda, kakak rohani, bapak rohani Anda? Just you say thanks. Anda berkata terima kasih.
Hari ini aku ada, kalau nggak ada, Anda nggak bisa ada, doakan saya terus. Hanya sebuah ungkapan hati saya. Dan itu buat saya bilang, mungkin tinggal ikut ke rumah aja ya. Gak harus dulu ya. Tapi sebuah perhatian. Kan yang dituntut kan pemimpin selalu memperhatikan jemaatnya. Kalau nggak diperhatikan, kamu ya sombong. Saya paman nggak punya hati. Ini rumah bapakku. Tiba-tiba Bapak Joko, saya kenal Pak Joko lama. Belum ganti nama kan Pak? Oh belum. Tiba-tiba just saya jalan. Begitu hati seorang saya pribadi setiap akhir tahun sama Bapak Rohani, kakak rohani saya selalu kasih sesuatu. Karena sebagai sebuah ungkapan ini, selama ini ada yang jagain saya ke sebuah terikatan. Dia ada apa-apa saya telepon, saya bantu doa ya saya datang ya. Sebuah keterikatan. Amin. Amin. Hari ini saya tutup sebuah hal yang simpel. Mari punya hati rumah Bapak. Amin. Ini bukan hanya gereja para pemimpin Anda, pastor Anda. Ini gereja ku. Setuju? Ngomong sama saudaranya. Ini gereja. Kita berdoa yuk. Mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami nangkap sesuatu hal yang ajaib. Biar Roh Kudus sendiri yang memantraikan, biar Roh Kudus yang mampukan memperjelas semuanya, mewahyukannya dengan ajaib dalam pribadi kami, bahwa sesungguhnya keinginan Tuhan buat seorang kekristenan adalah semua menjadi murid, dan semua didasari dari hati rumah Bapa, hati yang siap memperjuangkan, hati yang siap keterikatan. Dan ajari kami punya hati itu, biar hari ini termatrai dalam setiap hati anak-anak, setiap hati para murid Tuhan, bahwa setiap kami dipanggil untuk jadi murid. Biar kami punya hati rumah Bapa, hati cinta yang menghanguskan. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur, haleluya. Amin. Kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada doa malam kita. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur karena firman-Mu sudah Kau sampaikan pada setiap kami. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh membangun hubungan pribadi kami lebih dalam dengan Tuhan. Yang Tuhan mau kami adalah murid-murid-Mu yang selalu cinta akan rumah Bapa. Maka biarlah setiap kami makin hari makin melekat dengan Tuhan, sehingga di rumah Bapa kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tuhan inginkan setiap kami ambil peran kami masing-masing dalam melayani Tuhan. Biarlah kami melakukannya bukan karena paksaan, apalagi tuntutan, tapi kami melakukannya karena kami cinta akan rumah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan roh hikmat marifat, Engkau tambah-tambahkan pengungkapan yang lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu di dalam pelayanannya. Tuhan juga memberkati dalam hidup nikahnya, memberkati di dalam penggembalaannya. Dimanapun Tuhan utus beliau untuk melayani, di sana biarlah beliau menjadi berkat buat banyak orang. Semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami. Biarlah selesai mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami, mengingatkan akan kebenaran firman-Mu, dan membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman sajalah kami dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami. Tibakan di rumah tujuan kami semua dalam keadaan selamat. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu di rumah Bapa, di rumah Tuhan, di gereja-Mu, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami tutup doa malam hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang tiba waktunya kami berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah kami pulang membawa berkat Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami di depan Tuhan, untuk kami menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga, kecintaan yang dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kita bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.